Selamat pagi ya Bu, berikut untuk update laporan dari mobil Espasnya nggih. Yang kemarin kondisinya mesinnya itu tidak bisa nyala sama sekali. Terus kita tarik ke bengkel nggih. Nah, kemarin setelah kita cek itu kita temukan permasalahan utamanya itu ada beberapa Bu. Yang pertama, kondisi timing beltnya kemarin itu memang seperti habis dibongkar gitu. Jadi memang mesinnya ini seperti habis dibongkar. Contohnya ini ada beberapa komponen yang baru dan radiator seperti habis diservis bersih, tapi menggunakan air biasa, tidak memakai air coolant itu. Terus beberapa selang juga baru nih. Nah, kemarin kita cek timing beltnya, memang seperti habis dibongkar karena yang pertama setelannya itu tidak sesuai, terlalu kendor. Nanti saya lampirkan videonya ya Bu. Dan ada satu komponen gigi utama, nah itu hampir lepas karena setelan dari timing beltnya itu tidak sesuai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aki mobil panjenengan ini sudah soak atau sudah bermasalah. Jadi perlu dijemper baru bisa apa sih istilahnya? Akinya mau bekerja, jadi harus dijemper dulu. Gitu. Mungkin saran diganti aki. Nah, terus ada komponen lain yaitu delco. Nah niki, itu delco kita ganti Bu, karena kondisi delco mobil panjenengan ini bermasalah. Nah niki, ini kondisinya sudah jebol delconya. Nah niki, ini jebol dan kebakar. Karena apa? Yang pertama, ini kemasukan oli. Nah ini, nah itu di dalam oli semua gitu nih Bu. Nah akibatnya karena ini barang elektronik, terus kemasukan benda cair oli, akhirnya ini konslet dan jebol gitu. Jadi nggak bisa dipakai, mau nggak mau harus dilakukan penggantian delco satu set itu. Nah nih, nah ini barang bekasnya. Nah untuk saat ini mobil memang sudah nyala, tetapi ada cukup banyak catatan dari kami Bu. Yang pertama, kenapa kok delconya ini bisa kemasukan oli? Karena adanya kebocoran oli mesin yang cukup parah. Ini dari bagian atas itu basah, terus ini bagian bawahnya, dan ini Bu. Nah ini itu gara-gara ada kebocoran oli, akhirnya oli itu masuk ke delco yang menyebabkan delconya itu konslet dan jebol gitu. Terus ditambah lagi ada beberapa komponen ini sudah kita catatkan cukup banyak. Nah niki, oli mesin berkurang karena adanya kebocoran oli. Terus ada kerkas belakang dan deklep. Nah itu yang menyebabkan bocor olinya, bocor oli dari mesin. Itu yang menyebabkan oli mesin berkurang dan juga delco kemasukan oli tadi. Terus untuk lain-lain, mungkin oli transmisi, oli gardan itu tidak ada riwayatnya Bu kapan terakhir penggantian, karena untuk standarnya penggantian itu sekitar 40.000 km ataupun 1 tahun itu. Terus untuk sistem rem, kemarin pas mobil kita tarik, kita rasakan remnya itu seperti mentok. Itu yang menandakan adanya abnormal di sistem remnya. Yang pertama, handremnya niki tinggi setelannya, terus remnya mentok itu tadi. Nah untuk temuannya niki, minyak rem kotor yang harusnya warna bening itu warna hitam. Itu yang mengindikasikan master remnya itu bermasalah. Itu juga menjadi salah satu penyebab remnya itu terasa mentok.
Terus ada disc brake, kaliper, kampas, laker roda, ini sistem kaki-kaki, terus bel silinder, tromol, dan filter udara. Ini. Nah ini untuk minyak remnya. Nah itu bisa dilihat hitam, harusnya berwarna bening, tapi ini sampai berwarna hitam. Gitu. Terus untuk sistem remnya, nah sistem rem yang bawah ini mulai dari depan kanan ya Bu. Yang pertama disc brake-nya ini membaret, gelombang cukup parah. Ini bisa dilihat, harusnya ini rata. Terus kanvas remnya ini keras atau kualitasnya kurang bagus, yang menyebabkan disc brake-nya ini kalah. Jadi untuk disc brake ini akibat dari sistem remnya yang kurang maksimal. Nah ditambah kanvas remnya ini modifikasian Bu, kemungkinan ini bukan kanvas rem dari Espas, tapi ini dimodifikasi. Karena apa? Ini terlihat ada bekas potongan. Ini itu. Setelah kanvas rem ini ada kaliper. Nah kalipernya niki macet karena silnya niki aus atau molor. Nah padahal fungsi dari silnya ini sendiri itu untuk melindungi komponen dalaman kaliper ini agar tidak kemasukan kotoran. Karena kalau sampai kemasukan kotoran, otomatis kalipernya dalam niki macet, yang bisa menyebabkan sistem rem tidak bisa bekerja secara maksimal. Entah nggak bisa ngerem ataupun malah macet, ngancing gitu. Nah ini juga salah satu penyebab kenapa remnya itu terasa mentok gitu. Jadi untuk sistem rem, saran perbaikan kaliper, disc brake dibubut, dan juga kanvas rem diganti dengan kualitas yang lebih bagus. Itu kondisi depan kanan kiri sama. Nah maaf, terus untuk laker roda, nah laker roda niki oblak. Mungkin di kamera kurang terlalu terlihat ya Bu. Ini kondisinya harusnya muternya itu muter secara normal atau optimal, tapi ini kayak apa nggih bahasanya, harusnya muternya itu normal sejajar. Nah ini kayak goyang gitu Bu. Itu yang menandakan laker roda yang depan kanan itu mulai oblak. Kondisi depan kanan kiri sama. Ini lanjut ke bagian depan kiri. Untuk sistem remnya, kondisi disc brake sama, kalipernya juga sama. Dan ini karetnya aus. Nah itu berkarat. Nah itu bisa dilihat nggih. Terus untuk kanvas remnya juga keras. Dan ini sampai seperti ini kondisinya. Laker rodanya juga sama. Nah ini nggak bisa didengar, dan itu suara gemuruh cukup kencang. Itu disebabkan dari laker rodanya yang sudah mulai oblak. Itu saran diganti laker roda. Terus lanjut ke bagian belakang, sistem rem aman, ini tromol, ini baret juga bisa dilihat ya Bu. Terus bel silinder ini bocor kanan dan kiri, dan ini nggak basah. Itu. Terus belakang kanan ini yang terakhir, tromol baret, terus bel silindernya niki, dan ini karetnya jebol, sobek. Ini kok bisa dilihat ya. Ini terus kanvasnya masih oke. Nah jadi untuk yang belakang ini catatannya tromol baret dan juga bel silinder kanan kiri saran diganti. Nah untuk tromol sendiri sarannya dibubut atau diratakan. Itu. Nah terus catatan yang terakhir, ini ada
Ini ada filter udara Bu niki. Ini seperti sudah lama sekali ini belum diganti karena kondisinya mampet sampai hitam seperti ini. Nah, dan kondisinya ini juga penyok. Itu jadi filter udara saran diganti. Tuh. Untuk kebocoran oli lainnya di bagian transmisi ini. Gitu. Jadi hasil temuan dari kita ini tadi sudah kita catatkan, mulai dari bocoran oli, kondisi aki yang soak sekarang diganti, oli berkurang karena adanya kebocoran oli, terus oli transmisi dan gardan tidak ada riwayat penggantian terakhir kapan, terus radiator seperti habis dikorok tapi masih menggunakan air biasa, tidak pakai air coolant radiator, terus handrem tinggi dan rem terasa mentok. Nah, itu disebabkan dari beberapa tadi nggih, mulai dari minyak rem yang kotor mengindikasikan master rem bermasalah, disc brake kanan kiri baret depan, kaliper kanan kiri berkarat dan macet, dan pas rem depan kanan kiri mangkak, laka roda depan kanan kiri itu oblak, itu temuan dari sistem kaki-kaki. Terus bel silinder kanan kiri macet dan silnya sobek. Yang kanan yang bel silinder kiri bocor dan macet, terus tromol kanan kiri ngantong atau baret. Itu dari sistem rem yang menjadi salah satu penyebab remnya itu terasa mentok. Nah, terus untuk temuan lain filter udara rusak dan kotor parah. Nah, ini tadi itu. Terus untuk yang kendala utamanya kemarin yang mobil tidak bisa nyala itu dari yang pertama timing beltnya itu setelahnya tidak sesuai dan kendor dan ada komponen yang hampir lepas, terus ditambah delkonya bermasalah jebol, dan juga aki yang soak tidak bisa di starter. Nah, mungkin seperti itu ya Bu, seperti itu laporan dari kami kurang lebihnya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi langsung sama admin kami. Sekian laporan dari kami, terima kasih, selamat siang.